pembahasan kita akan membahas tulisan basmalah dalam Suhat Sulus. Baik, kita mulai. Coba perhatikan.
Coba perhatikan bagaimana kita menulis kalimat basmalah yang bagus dan tepat. Baik, kita bahas kata bisminya. Kita mulai awal, bagaimana membentuk huruf ba. Ba di awal, apabila disambung dengan sin, maka ba-nya tinggi dan ada kepala ba-nya di atas. Jadi ba-nya ini membulat, ibaratnya sama dengan bentuk sin. Jadi ba ke sin sama dengan celahnya sin. Nah, yang kedua itu adalah 1,5. Bawahnya samakan, atasnya samakan. Nah, kemudian kita sambung ke mem. Jadi sambungan mem, sambungan sin ke mem, ini nyambungnya mulai atas, melengkung, atas samakan, bawah samakan. Nah, kemudian mem dibikin mulai ujung sini, lengkung ke kanan bawah, kemudian naik, usahakan berlubang, naik, kemudian membungkuk. Nah, jadi posisi pen yang biasanya ini adalah sedikit ke kanan. Nah, ketika mulai sini, nah ini mata pennya berubah. Jadi perubahan posisi mata pen tidak lagi ke kanan. Nah, supaya di sini bisa tebal. Kemudian ujungnya supaya tipis ini diangkat. Nah, ini persis kayak kita membuat bentuk darah. Nah, supaya tipis, ini mata pen kita putar ke kanan, nah sehingga yang jalan cuma ujung, sehingga hasilnya akan tipis. Nah, kalau tidak kita ubah, hasilnya akan tebal. Jadi posisinya ini. Nah, ya. Nah, kemudian celahnya seumpama 1 titik. Jadi kita jangan membuat agak lebar, misalkan gini. Nah, ini dianggap salah. Atau membuatnya juga kelewat tegak, tidak sebagaimana silang. Nah, jadi ini nah, kemudian alif. Bentuk alif pada huruf sulus itu kalau kita bikin skala titik, dia berjumlah ada 7. Jadi agak tinggi. Nah, semakin tinggi maka semakin gampang menambahkan hiasan. Kemudian di sini kita tambahkan kepala alif. Jadi alif
bisa lihat kan. Jadi sebelah sininya kelihatan ada sedikit lebih, di bagian kanan juga ada lebih. Nah, tinggal kita ukir sedikit ujungnya supaya lancip. Nah, jadi ini seumpama titik, dada panjang, dan kemudian kita letakkan di tengah. Nah, sedikit mengecil. Nah, kalau titik biasanya kita sedikit lebih ke kanan. Nah, tapi ini sedikit lebih tegap. Nah, letakkan di tengah. Nah, kemudian kita membuat lafaz jalalah, yaitu diawali dengan lamnya. Alifnya sudah, kemudian lamnya. Nah, lam awal ini tidak boleh sama dengan alif. Dia sedikit lebih tinggi pada setengah alifnya. Kemudian di sini kita lihat sedikit menggelombang, lamnya membulat, sedikit agak lebih tegak pada awal supaya di atas celahnya 1, sini 1,5. Jadi kenapa pakai tanda ini? Supaya diketahui bahwa lam awal itu sedikit lebih tinggi pada lam tengah, kemudian ha nantinya adalah sedikit lebih ke bawah pada lam tengah. Nah, supaya bagus membuat lengkungan bawahnya atau bulatnya sini, maka menyambung lam itu adalah mulai tengah. Menyambung lamnya mulai tengah, memulat. Ingat, celah yang kedua itu adalah lebih lebar pada celah yang ke-1. Jadi ini 1,5, di sini juga anggap 1,5. Kemudian di bawah sini adalah umpama 2. Lihat tingginya. Kemudian di sini membungkuk, bawahnya samakan dengan lam. Kemudian balik pinnya ke kiri supaya hasilnya langsung menjadi tipis. Jadi pinnya asalnya ke kanan sedikit, kemudian ketika menaik pinnya dibalik. Jadi pinnya dibalik supaya akan menghasilkan di sini tebal, di sininya tipis. Nah, kalau kita tidak membaliknya, maka hasilnya ini akan tebal. Nah, jadi ketika membuat, nah sampai di bawah, lalu ininya dibalik sambil menaikkan. Tapi dengan catatan celahnya itu adalah sebanding kalau dibagi 2. Jadi jangan membuat nah ini jelek, ini mestinya di sini. Nah, ini kelebaran. Kemudian kita banding kepala lam, ini juga ada kepala lam, ini ada kepala alif. Nah, cuma ini adalah sedikit lebih kecil. Nah, kenapa? Sebab tangkai lam lafaz Allah ini pendek, maka kepala lamnya dikecilkan dibandingkan dengan alif itu tinggi, bentuknya lebih besar. Nah, baik, selanjutnya adalah kita menulis alif dan lam merah. Alif. Ya, tadi sini kita katakan
lihat, ini celahnya hanya satu, ini alif, nah ini. Nah, boleh sama, boleh tinggi. Nah, jadi kalau ininya tinggi, kalau ininya rendah dibanding dengan kata lafaz Allah, maka nanti untuk menyamakannya boleh dikasih hiasan. Jadi kalau sama boleh, agak ke bawah boleh. Kemudian sini. Nah, selanjutnya adalah membuat H. Boleh kita membuat H langsung nyambung ke non. Nanti memnya belakangan nambahin. Jadi bikin H langkung ke kanan bawah dulu, kemudian ke kanan sedikit, agak ke kanan bawah. Nah, boleh mulai sini ke langsung nyambung ke non. Ingat bawahnya samakan dengan tangkai ra. Nah, luasnya lebih luas dibandingkan dengan ra. Ini dia seumpama 2, kalau ini hanya 1. Dan kemudian memnya belum, lalu kita tambahkan di bawah ujung H, melengkung, kemudian naik bungkuk. Nah, jadi kalau kita lihat untuk H kan gini. Nah, tambah mem. Boleh kita bikin yang gini. Nah, jadi bikin H-nya ini adalah lengkung, membungkuk, pindahannya ke kanan, ke bawah kanan. Nah, jadi jangan bikin ini yang terlalu membungkuk ke bawah. Nah, jadi posisi mem itu adalah di ujung H. Bukan kita tulis posisi mem di sini. Nah, jadi kalau posisi memnya di sini itu tidak bagus. Nah, kemudian rahim. Sini. Nah, kita banding celahnya sini, kemudian di sini, kemudian sini. Nah, itu skalanya juga kita perhatikan supaya tetap seimbang. Jadi tidak ada celah yang kelihatan padat dan ada yang terlalu renggang. Jadi spasinya supaya stabil. Kemudian nulis lam dan merah kita banding ke sini. Nah, sebab bentuknya adalah sama. Kemudian hem mulai sini ke bawah. Jadi mulai sini. Nah, ini tegak. Kalau yang ini tadi ke kanan bawah sebab sambungannya adalah ke bawah. Tapi kalau H yang membungkuk ke bawah bukan ke kanan bawah, nah itu sambungannya adalah menaik. Ini lebihkan sedikit, tidak kelihatan. Jadi kita bedakan awal H yang sambungannya menaik dengan awal H yang sambungannya ke bawah. Jadi posisi ininya dengan yang ini itu beda. Dan kemudian ia ke mem. Nah, itu kita mengambil bentuk ini.
Nah, jadi posisi bungkuknya ini sama, asalnya dibentuk dari bentuk Sarah, kemudian ya ke mem mengambil gaya sini. Oke, kita tambahi sininya. Nah, jadi tidak boleh kita membuat nah, jadi posisi ini tidak membentuk sebagaimana bentuk asal, yaitu adalah nah gini. Nah, kemudian kita jelaskan bentuk hiasannya. Pada kalimat bismillah di atas ini hak tulus untuk kasrah kemudian fathah, nah itu sama dengan gaya yang lain, cuma yang membedakan adalah tasdid. Nah, jadi tasdid tidak boleh menghadap ke kanan atas, tapi ke kiri atas. Nah, dia lebih miring ke kiri atas, minimal tegak. Nah, boleh kita tambah sininya. Nah, kemudian garis bawah di sini tambah langkung bagaimana ini yang untuk mengisi kekosongan, jadi celah-celah yang kosong kita kasih hiasan. Dan kemudian di sini sudah ada kasrah, dan kemudian di atas kosong. Nah, untuk menutupi celah-celah kosongnya kita kasih hiasan, ini bentuk H, maka ada hiasan H. Nah, kalau masih kosong boleh kita tambahi langkungan ini. Dan sama halnya di sini juga kosong, boleh tambahi langkungan yang kayak gini. Nah, lihat bikinnya adalah naik, kemudian membungkuk, mulai bawah ke atas boleh, atau boleh kita lihat di sini tasdid. Lihat sini. Nah, kemudian boleh kita panjangkan, boleh pendek. Kemudian di sini ada sukun, mem kita letakkan fathahnya tegak, dia nun dikasih di sini. Nah, kalau ini kosong, ini boleh tambah langkungan kayak gini, boleh. Kemudian tasdid lagi sini. Nah, dan boleh di dalam sini boleh, kalau celahnya lebih lebar. Kemudian di sini sukun, ini kasrah, sini langkung, ini ada mem. Nah, jadi hiasan mem sini. Kemudian ini boleh kita kasih langkungan untuk sebagai pelengkap. Dan kemudian usahakan hiasan tidak boleh lebih tinggi pada tulisan. Di tulisan alif dan lam itu posisi yang paling tinggi. Nah, sedangkan hiasan itu adalah menyamakan dengan tingginya tulisan. Nah, kemudian di sini kelupaan, di sini juga ada kepala ba. Nah, coba ingat tadi bahwa ba itu lebih pendek pada alif, nah, sehingga kepala ba-nya kecil.